7. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 66. Kalau kami nggak tahan Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Yang mau pulang silakan aja pulang. Saya biasa ceramah orangnya nggak ada, 2 aja sama kamera. Di YouTube. Bagaimana kalau seseorang akan melaksanakan umroh, tapi dia tidak pakai kain ihram? Dilewatinya tempat miqat ini. Nyelonong aja dia tiba-tiba masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Wa man tajawazal miqat. Siapa yang melewati miqat, stasiun tempat berniat, duna ihram, dia tidak pakai kain ihram, wajaba alaihi dam, maka dia wajib menumpahkan darah. Wajib dia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Hikmahnya apa? Bersedekah kepada fakir miskin. Di Makkah mana ada fakir miskin Pak Ustadz? Digali tanah bukan keluar air, minyak. Mana ada fakir miskin? Makanya daging-daging itu diserahkan penyembelihannya kepada Al-Rajihi Bank. Nanti pergi ke sana, mana tahu melanggar larangan-larangan ini, pergi ada counternya Al-Rajihi Bank. Bayar. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Inggris. I want to pay for a pilgrimage, Hajj or Umroh. Bahasa Inggris pun nggak lancar Pak Ustadz. Bahasa Arab, bahasa Arab nggak bisa. Bahasa isyarat aja. Datang situ, mbe. Kalau kebetulan 7 orang, 1 sapi, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kalau mau ngasih tahu, ini saya berdua dengan istri saya. Al-Baqarah, An-Nisa. Kalau satu keluarga sama anak-anak, Ali Imran. Satu keluarga. Nah, begitu. Jadi jangan nanti kita mau bayar sama orang nggak jelas, kena tipu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ketika kita ucapkan kalimat ini, pahalanya mengalir ke bank Nabi di makamnya. Bayangkan itu. Itulah kalau kita buat baik, dikenang orang kebaikannya. 8. Apa makna ihram itu? Ihram artinya berniat masuk ke dalam ibadah. Niat masuk dalam ibadah sholat namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ente sholat apa tadi? Sholat maghrib. Niatnya di mana? Di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. Allahu Akbar. Sholat isya 4 rakaat. Jadi makmum lillahi ta'ala ngadap kiblat. Allahu Akbar. Orang NU dilafazkan di mulut. Usolli fardol isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi persis dengan Muhammadiyah enggak dilafazkan di mulut, cukup di hati. Allahu Akbar. Ente, saya dua-duanya enggak Pak Ustaz. Berarti enggak sholat. Enggak usah kelahi. Yang melafazkan kebetulan dia ragu hatinya bimbang. Allahu Akbar. Ente sholat apa tadi? Sholat apa ya? Maka untuk menguatkan hatinya dilafazkannya di mulut. Usolli fardal isya 4 rakaatin. Dulu antara anak muda Persis, anak muda Muhammadiyah dengan anak muda NU kelahi masalah usolli ini. Kata anak muda NU mesti pakai usolli. Kata anak muda Persis Muhammadiyah enggak perlu pakai usolli. Sekarang alhamdulillah sudah enggak ada kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jangan dipertentangkan karena ini masalah khilafiyah. Yang penting ada niatnya. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir itu. Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali niatnya sebelum takbir. Sebelum takbir dia niat dulu. Baru diangkat takbir. Maka takbirnya pendek aja. Dengar tuh takbir Masjidil Haram. Allahu Akbar. Pendek aja.
Karena dia niatnya. Tapi kalau yang mazhab Syafi'i panjang. Allah. Salah. Allahu Akbar. Kalau niatnya di dalam takbiratul ihram, sah. Kalau niatnya sebelum takbiratul ihram, sah. Yang masalah setelah takbiratul ihram baru berniat. Ujuk-ujuk habis cek HP segala macam masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Maghrib apa Isya ya? Isya aja lah. Tak sah. Kalau puasa niatnya kapan? Niat puasa besok puasa Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Besok puasa sunat misalnya nih. Mahasiswa lupa beli nasi bungkus malam ini. Lupa beli nasi Padang. Tiba-tiba besok bangun sholat subuh, habis itu jam 8 dia tidur, jam 7 pas bangun lagi buka dompet, uang nggak ada. Wah kalau gitu puasa aja lah. Sah. Walaupun nggak sahur, walaupun nggak niat, sah. Selama dari azan subuh ke jam 7 itu nggak ada makan apa-apa. Jadi nggak bisa juga, udah 2 batang, puasa aja lah. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau puasa wajib mesti ada niat sebelum azan subuh. Bagi yang NU, yang Al-Wasliyah, yang Perti, Nahdlatul Wathon, dilafazkan nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati. Bagi yang tidak melafazkan niat, dalam hati saja. Dah. Puasa. Itu beda niat puasa wajib dengan puasa sunat. Puasa. Kalau umroh ini niatnya di mana? Nah, ini dia. Niat umroh adalah ketika memasuki ibadah memakai kain ihram di tempat itu. Lafaznya pendek saja 3. Labbaik Allahumma umrah. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah, umrah. Aku sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Setelah itu masuklah dalam ibadah umrah. Berlakulah. Tidak boleh pakaian berjahit. Ini pakaian ada jahit nggak boleh. Selembar kain di bawah, selembar di atas. Pakaian kematian. Tidak boleh menutup kepala. Kepala harus dibuka. Harus dibuka. Harus dibuka. Saya mau melihatkan bahwa saya nggak gundul. Melafazkan talbiyah. Setelah masuk dalam ibadah umrah, mulut jangan ngomong-ngomong yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau saya yang bimbing jamaah umrah gitu, keras. Labbaik Allahumma labbaik. Datang jamaah dari Jawa Barat. Ustadz, kasar atuh. Dari Sumatera ya? Iya, langsung dia yang bimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lembut-lembut orang Sunda. Lembut. Sini kalau kita nanya, di mana Masjid Al-Furqan? Di sana atuh akang. Coba kalau tempat saya, di mana? Sana, begitu, sana. Orang Jawa Barat ini lembut-lembut. Kalau kakinya diinjak, kakinya mas, punten, mangga. Padahal banyak buah, mangga aja disebutnya. Mangga. Kalau tempat saya, mana mata kau? Kaki tengok. Tapi kita semuanya adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam macam-macam suku bangsa, tapi tetap satu jua.
Nah, baik yang talbiyah kasar maupun lembut. Kalau saya memang keras, kasar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi kasarnya itu untuk membangunkan orang tidur. Ini mobil pakai AC. Jalannya tol, nggak ada belok-belok. Terus saja. Lagunya slow. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Datanglah saya. Labbaik Allahumma. Tapi banyak orang salah paham. Ketika saya bersuara keras dibilangnya saya ustadz aliran keras. Tidak, saudaraku. Lembut. Kalau tak kau percaya, bukalah dadaku. Kan kau lihat namamu di sana. Ada gambar-gambarnya. Ini gambar orang pakai kain ihram. Bukan gambar hantu. Banyak orang ini ya betul salah paham. Nah, sunat-sunatnya apa? Sunat hari Jumat motong kuku. Sunat artinya dilaksanakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, sifatnya anjuran. Dilaksanakan baik, merapikan diri sebelum mandi. Oh, rambutnya potong, bulu hidung yang panjang potong dulu. Karena nanti khawatirnya setelah masuk ihram muncul dia keluar. Muncul dia. Ditarik. Kena denda. Potong dulu. Kuku bersihkan semua. Kuku, kemudian kumis, macam ketiak, segala macam. Mandi bersih. Memakai kain ihram, satu helai di atas, dipraktekkan. Sholat sunat 2 rakaat, lalu kemudian pakai sendal. Jangan pakai sepatu. Pakai sepatu kena denda, karena menutup aurat kaki. Terus menerus, jangan putus. Labbaik Allahumma labbaik. Biasanya pembimbing paling cuma 10 menit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Habis itu dia pun nengok jamaah semuanya loyo, dia pun berhenti. Makanya kalau ada kawan di sebelah ngajak ngobrol, gimana? Udah beli ceret kuning apa belum? Gimana belum? Labbaik Allahumma labbaik. Jangan sampai di jalan itu cerita aib orang lain. Karena termasuk merusak ibadah umroh. Bersuara saat melafazkan talbiyah tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu kuat, slow. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diikuti oleh ramai.